Ya, hari ini sesuai jadwal memang yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, yaitu sidang perdana ya, masih di acara sidang perdana. Tadi kita sudah melengkapi semua kelengkapan yang berhubungan dengan persiapan perkara, dan sekaligus hakim majelis tadi sudah menunjuk hakim mediator untuk memimpin mediasi untuk sidang tanggal 16 Oktober ke depan. Yang ini yang terkait dengan gugatan kita pada perkara nomor 667 ya, perihal gugatan ganti rugi dan mohon rehabilitasi nama Pak Sugianto sebagai penggugat atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Zakir Daulay sebagai pihak tergugat. Ini perdata, ini gugatan perdata ya, gugatan untuk menuntut hak keperdataan penggugat, yaitu ganti rugi dan rehabilitasi berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata. Kalau yang di Polda itu terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik, fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Ya, itu dua peristiwa hukum yang berbeda. Ya, ini yang kita mohonkan kepada pengadilan terkait dengan tercemarnya nama baik Pak Sugianto, itu yang dituduh yang bukan-bukan oleh pihak Zakir Daulay. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, ini kan ada 2 poin ya yang diduga dilakukan oleh Zakir ini terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Pertama itu dia bilang Pak Sugianto telah menghack atau mencuri atau membajak akun YouTube dan lagu-lagunya. Padahal faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya itu adalah jual beli akun YouTube dan kerjasama pengisian konten. Kemudian yang kedua, mereka sampaikan Zakir Daulay menuduh kita Pak Sugianto tidak membayar royaltinya yang 15% itu setiap bulan. Padahal setiap bulannya itu kita bayar 15%-nya itu. Gimana Bang? Masih berjalan, baru kita bisa pastikan itu tanggal 12 ya, apakah perdamaiannya ini gagal atau sukses nanti pada tanggal 12 ya. Ya karena namanya diskusi, apalagi ini kan membicarakan masalah hitungan-hitungan bisnis ya biasalah, naik turun itu pasti ada gitu lah. Selama ini? Ya sepanjang belum ada kesepakatan bahwa mediasinya gagal, masih memungkinkan lah. Makanya kita bersabar dulu sampai tanggal 12. Toh juga kalau bisa sampai tanggal 12 itu tidak ada keputusan, ya memang kan secara hukum kan persidangan perdata perkara 518 itu kan harus dilanjutkan. Belum ada kesepakatan yang inilah ya. Masih tawar-menawar aja, belum ada yang sampai ke yang konkretnya. Nawar ya Bang? Seperti yang saya sampaikan kemarin kan mereka udah menawarkan untuk damai, untuk mau tetap melanjutkan kerjasama gitu. Tapi dari pihak Pak Sugianto ya boleh-boleh saja, yang penting kan ada syarat-syarat yang harus dia penuhi kan untuk supaya kerjasama lagi bisa berlanjut kan. Mungkin ya syarat-syarat yang udah kita sampaikan kepada mereka itu mungkin masih mereka pertimbangkan lah, apakah diterima atau tidak ya. Kalau nggak terima otomatis mediasi gagal kan. Kalau misalnya ada salah satu yang dipilih ya maka mediasi sukses ya. Itu artinya bahwa ya persidangan tidak akan dilanjutkan karena ada perdamaian kan. Nah, seperti itu. Syarat-syarat yang kita sampaikan kemarin itu kan salah satunya kalau dia tidak mau kerjasama ya silakan kan, buyback kalau dia masih menginginkan akun YouTube-nya, beli kembali gitu loh. Karena akun itu kan sampai hari ini ya masih menjadi milik kita. Kalau dia ingin mengelola sendiri ya udah beli lagi. Kalau dibeli berapa harganya? Ya harganya ya cukup inilah gitu kan. Karena akun YouTube itu kan sudah cukup punya nilai ekonomis ya.
Kiraan nggak Bang. mungkin lah. Kisaran. Nggak mungkin lah Kisaran? kita mau jual dengan angka segitu lah. Ya 1 bulan saja itu kita pernah menghasilkan 200 juta kok. 500 juta, 1M, 1M, 2M. Nah, ya bisa lebih dari itu. Yang namanya kita harga jual kan gitu kan. Bisa lebih dari miliar berarti Bang ya? Ya bisa seperti itulah gitu kan. Ya 1 bulan kalau 200 juta kita hasilkan itu waktu bulan Mei ya. Kalau kita kelola secara profesional Juli, Agustus udah berapa kan menggulung kan. Ya kalau 200 juta ya rugi lah orang kan. Itu bukan bisnis namanya ya. Oh iya, yang Itu terkait diperiksa dengan dari- ini informasinya sih seperti itu ya. Prosesnya jalan ya yang kita laporkan pidana itu. Begitu juga yang kita laporkan terkait dengan pencemaran nama baik yang dia tuduh bahwa kita tidak pernah membayar royaltinya itu juga jalan di Polres Jakarta Selatan. Yang terkait dengan ada Habib diperiksa dan sebagainya macam itu mungkin itu yang terkait dengan perkara penipuan dan penggelapan yang kita laporkan itu. Polda ya, itu pasti berjalan ya sampai hari ini berjalan kasusnya. Para pihak terus diundang untuk klarifikasi kan, termasuk orang-orang yang kita sebut dalam laporan itu, termasuk bapaknya Syakir Daulay, Pak M. Hasan itu sendiri. Sudah itu kan awal sebelum polisi jauh melangkah untuk memanggil pihak terlapor untuk klarifikasi dan saksi-saksi kan lebih awal pihak pelapor dulu yang dimintai keterangan. Ya, nah itu kita tidak tahu ya. Intinya bahwa prosesnya itu berjalan dan ada kemajuan itu aja ya. Bahwa seluruh kebendaan dari pihak pihak tergugat itu baik yang sudah ada maupun yang belum ada ya, yang bergerak atau tidak itu kita mohonkan sita jaminan. Jadi tidak hanya asetnya yang ada, bahkan yang nanti 10 tahun yang akan datang pun ada gitu loh. Itu bisa diletakkan sita jaminan gitu sebelum ada. Ya kalau sekarang kan kita nggak tahu ya, Syakir belum memiliki inilah ya belum kita tracking ya, kira-kira dia punya aset apa kita nggak tahu. Tapi pada waktu dia memulai kerjasama dengan pihak Pak Sugianto itu, pihak proaktif, yang kita tahu bahwa dia itu belum punya aset yang yang secara atas nama Syakir itu sendiri ya, belum punya. Tapi untuk kepentingan hukum ke depan kita juga udah mengantisipasi, maka berdasarkan pasal 1331 ya KUH Perdata itu bahwa ya dimungkinkan secara hukum pihak penggugat itu untuk memohonkan